Ya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat keras, TIC atau teknologi informasi dan komunikasi terkini. Ya. Yang perlu pertama kali kita ketahui ialah tentang input device. Input device ialah peralatan masukan. Ya, peralatan masukan. Contohnya keyboard. Keyboard ialah alat masukan ya, berupa papan ketik yang berisi tombol, huruf, angka, dan tombol khusus lainnya. Ya, bisa saja tanda baca, ya, dan lain-lain. Ada juga input device seperti mouse. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Dia berupa alat kecil menyerupai tikus, ya, makanya bilang mouse, yang dapat digunakan dengan satu tangan. Ada juga, kita main game, ada namanya pakai joystick. Ya, ini merupakan alat masukan juga. Alat ini dapat menggerakkan suatu gambar atau kursor tertentu di dalam layar monitor. Nah, ini kegunaan dari joystick. Ada juga digitizer. Ya. Alat ini menggunakan pena elektronik atau alat salinan semacam mouse yang digunakan yang disebut POC untuk mengubah gambar atau foto dalam bentuk digital. Namanya digitizer. Ada juga scanner. Ya. Scanner. Alat ini digunakan untuk memasukkan gambar atau grafik atau teks ke dalam memori komputer secara cepat dan mudah. Ya. Jadi kita masukkan ke alat ini yang tadinya analog berupa gambar, ya dimasukkan sehingga menyimpan dalam berupa digital. Ada juga ini ada yang namanya OCR atau Optical Character Recognition. Ini merupakan teknik digunakan untuk mengubah gambar berisi teks, baik itu hasil ketik dari mesin tik atau cetakan komputer atau tulisan tangan menjadi teks yang dapat diolah kembali ke komputer. Itu kegunaan dari OCR. Ada yang namanya like pen. Nah, ini gambarnya. Ya. Like pen ini digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk grafik ke dalam komputer. Data dimasukkan dengan cara melukiskan pada pena pada suatu media. Ada juga bentuknya barcode atau barcode reader. Ini membaca pola-pola garis hitam putih yang umum dijumpai pada barang-barang yang dijual di toko swalayan. Nah, ini barcode. Nah, setelah kita mengenal alat masukan, sekarang kita mengenal yang namanya alat keluaran atau output device. Output device ini misalnya contohnya monitor. Monitor itu sekarang ada banyak macamnya. Ada bentuk teknologinya CRT atau coated red tab atau dalam bentuk tabung. Ada juga LCD atau liquid crystal display.
Ada juga yang sekarang ini terkenal namanya LED, monitor tuh macam-macam. Ada juga bentuk output device ini dalam bentuk suara atau yang namanya speaker, untuk memunculkan suara. Ada juga bentuk cetakan. Ini yang namanya printer. Adalah suatu elemen output device untuk menghasilkan data, gambar atau grafik dalam bentuk cetakan. Itu namanya printer. Setelah kita mengenal input dan output, sekarang kita masuk ke Central Processing Unit atau yang namanya CPU. Di CPU ini ada bagian-bagian dari CPU. Ada arithmetic dan logical unit atau yang kita singkat ALU. Ini bagian yang melaksanakan operasi perhitungan dan logika. Ini ALU. Ada juga CU atau control unit atau section. Ini bagian bertugas untuk mengontrol dan mengkoordinir seluruh sistem komputer dalam melakukan pengolahan data, seperti mengontrol cara kerja input dan output device. Itu pelaksanaannya dikerjakan oleh control unit. Ada juga yang namanya memory storage. Ini yang ketiga nih ya, bagian dari CPU. Memory storage merupakan alat penyimpanan data. Unit ini adalah tempat menampung atau tempat menyimpan data atau program yang merupakan suatu electronic filing cabinet dalam suatu sistem komputer. Jadi memori ini alat untuk penyimpanan data dalam sistem komputer. Sekarang kita sudah mengenal yang namanya input, output, dan bagian dari CPU. Saya kira sampai di sini dulu untuk pengenalan hardware dalam sistem komputer. Sampai ketemu kembali, kita lanjutkan ke pertemuan-pertemuan berikutnya.